فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertama terakhir kita membahas tentang penegasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu ta'ala bahwa pembatal-pembatal Islam yang 10 yang disebutkan di depan itu tidak ada bedanya dari sisi penghukuman pelakunya dengan kekafiran, baik dia serius ataupun bercanda, kecuali orang-orang yang dipaksa. Baik. Nah, terkait orang-orang yang dipaksa ini, nah kita baca penjelasan beliau di akhir Kasyfus Syubhat. Qala rahimahullahu ta'ala, lam yu'adzirillahu illa man ukriha ma'a kauni qalbihi mutmainnan bil iman. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan uzur kecuali orang yang dipaksa bersamaan dengan keadaan hatinya tetap kokoh di atas keimanan, tetap kokoh dengan imannya. Wa amma ghairu hadza faqad kafara ba'da imani. Adapun selain kondisi ini, kalau dia mengucapkan ucapan kekufuran, baik itu serius ataupun bercanda, maka dia telah kafir setelah keimanannya. Sawa'un fa'alahu khaufan aw mudaratan aw musyahhatan biwatanihi aw ahlihi aw ashiratihi aw malihi aw fa'alahu ala wajhil mazhi aw li ghairi dhalik min al-aghrad illa al-mukrah. Adapun selain itu maka dia telah kufur setelah keimanannya, baik dia lakukan karena takut atau karena mudarah. Baik, mudarah itu berupaya untuk mengelabui orang yang diajak bicara olehnya dengan suatu makna taib yang hal ini tidak diinginkan oleh pengucapnya. Atau mudahnya ikhwan, mudaratan itu basa-basi dalam bahasa kita. Nah, baik dia lakukan karena takut atau karena basa-basi, tapi apa? Kalimat kekufuran yang terucap darinya. Nah, atau sebagai bentuk pembelaan untuk negaranya atau keluarga atau kabilahnya atau hartanya. Atau dia melakukannya sebagai bentuk candaan, dalam keadaan bercanda, atau yang lainnya dari tujuan-tujuan kecuali mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Fal ayatu tadullu ala hadza min wajhain, dan ayat menunjukkan atas hal ini dari dua sisi. Al awal illa man ukriha falam yastathnillahu ta'ala illa al mukrah. Ya. Illa man ukriha. Di sini Allah tidak mengecualikan kecuali satu kondisi, yaitu mukrah. Wa ma'lumun anna al-insana la yukrahu illa 'ala al-kalami awil fi'li. Ini
perhatikan. Merupakan perkara yang diketahui bahwasanya seseorang itu tidak dipaksa kecuali atas suatu perkataan atau perbuatan. Pemaksaan itu, kawan, pemaksaan itu bisa terjadi pada apa? Pada ucapan. Antum dipaksa, misalnya Khadir ucapkan kalimat ini. Kalau tidak mau tak bunuh kamu. Misalnya. Ini paksaan dalam ucapan. Atau perbuatan. Kamu lakukan ini, kalau tidak, tak tembak. Jadi pemaksaan itu pada ucapan atau perbuatan, disuruh mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Kalau akidah bisa dipaksa tidak, Jabir? Akidah tidak bisa dipaksa. Nah, akidah tidak bisa dipaksa karena itu perkara di hati. Nah, tak paksa kamu harus meyakini ini. Ya, nah kalau dia sudah punya keyakinan lain, dia lisannya demi menyelamatkan dirinya, ya. Tapi apakah akidahnya berubah, Muhammad? Tidak. Nah, karena pemaksaan itu pada kalimat, ya, ucapan-ucapan atau perbuatan. Wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu 'alaiha ahadun. Adapun akidah hati ini, maka tidak dipaksa atasnya seorang pun. Tidak bisa. Tidak dipaksa, kawan. Karena perkara tersembunyi di hatinya, apa yang dia yakini. Kalau tak ada orang yang memaksakan, dia masih bisa berkelit untuk menyelamatkan akidahnya. Wa tsani qauluhu ta'ala dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Ya, demikian itu dikarenakan mereka mencintai kehidupan dunia di atas kehidupan akhirat, dan Allah tidak akan memberi hidayah orang-orang yang kafir. Fasarraha anna hadzal kufra wal 'adzab lam yakun bisababil i'tiqadi aw jahlin awil bughdhi lid-dini aw mahabbatil kufri, wa innama sababuhu anna lahu fi dzalika haddan min hududid dunya fa atharahu 'ala ad-din. Nah, di ayat yang setelahnya, setelah Allah Subhanahu wa taala katakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim. Kemudian dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Di sini Allah tegaskan bahwasanya kekufuran dan azab sebabnya bukan karena keyakinan atau kejahilan atau kebencian terhadap agama atau kecintaan kepada kekufuran. Tapi semata-mata sebabnya kenapa? Karena tujuan dari tujuan-tujuan duniawi yang dia kedepankan atas agamanya. Tujuan itu apakah? Karena ingin jabatan sehingga mengucapkan kalimat kekufuran, atau yang lainnya misalnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala muwaddihan wa syarihan fal hasil anna alladhi yatakallamu bi kalimatil kufri la yakhlu min khamsi halat. Ini lebih mudah. Sekarang perhatikan ini kesimpulan dan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Jadi kesimpulannya, orang yang mengucapkan kalimat kekufuran, nah kemungkinannya tidak keluar dari 5 keadaan. Tayyib, al-halatul ula an yakuna mu'taqidan dzalika biqalbi. Ini kondisi pertama, dia mengucapkan kalimat kekufuran dalam keadaan meyakini kalimat tersebut dengan hatinya. Hukumnya apa ini berarti? Ini sangat jelas. Hukumnya apa Uwais seperti ini? Kafir, tidak syak. Nah, fala syak fahada la syakka fi kufri. Maka tidak syak yang seperti ini tentang kekufurannya. Kenapa? Mengucapkan sekaligus meyakini kekufuran itu.
Al-halatu tsaniyah, kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua, alla yakuna mu'taqidan dzalika biqalbi. Dia mengucapkan kalimat kekufuran tapi tidak meyakini dengan hatinya. Taib. Walam yukrah ala dzalik, dalam keadaan dia tidak dipaksa untuk mengucapkan itu. Walakin fa'alahu min ajli tam'id dunya aw mudaratin nasi wa muwafaqatihim. Akan tapi dia lakukan itu demi ketamakan duniawi atau basa-basi kepada manusia atau untuk mencocoki mereka. Fahadha kafirun binasil ayah, maka ini kafir dengan nas dari ayat. Walaupun tidak meyakini dengan hatinya, tapi apa? Tidak ada yang maksa. Siapa yang maksa kamu mengucapkan itu? Ya, menunjukkan kalau seorang tidak ada yang memaksa, kemudian dia mengucapkan kalimat kekufuran agar apa? Agar disenangi teman-temannya. Nah, dia tidak ingin dikucilkan teman-temannya. Nah, akhirnya dia ikut mengucapkan kalimat kekufuran. Walaupun hatinya tidak meyakini, ini hukumnya apa? Hamzah? Kufur. Hukumnya kufur juga. Kenapa? Karena tidak ada yang memaksa. Nah, ini yang datang nas dalam ayat dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Di akhir Allah katakan Allah tidak akan memberi hidayah kaum yang kafir. Kenapa? Karena mereka mengedepankan kehidupan dunia atas akhirat. Al-halatu tsalitsa, kondisi yang ketiga. Man fa'ala al-kufra wasyirka muwafaqatan li ahli wa huwa la yuhibbuhu wa la ya'taqiduhu bi qalbi. Naam. Siapa saja melakukan suatu kekufuran dan kesyirikan demi mencocoki orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, ya, li ahli al-kufri wa syirki. Ya, dia melakukan kekufuran, kesyirikan demi mencocoki apa? Pelaku kufur dan syirik. Dalam keadaan dia tidak menyukainya, tidak pula meyakini apa yang dia lakukan tersebut dengan hatinya. Tapi hanyalah dia lakukan itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk membela untuk negerinya atau hartanya atau keluarganya. Taib, agar diselamatkan hartanya, tidak dijarah. Taib, ini kondisi ketiga. Al-halatul rabi'ah an yaf'ala dzalika mazihan wa la'iban kama hasala minan nafaril madhkurin. Taib, dia melakukan hal itu dalam keadaan bercanda, bergurau, sebagaimana yang terjadi pada kelompok yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maksudnya dalam istihza. Nah, maka ini kafir. Wa hadza yakunu kafiran binasil ayatil karimah. Yang ketiga, hukumnya apa tadi? Hukumnya juga apa? Hukumnya apa, Badri? Juga kafir. Hukumnya apa? Terjatuh dalam kekufuran. Karena tidak ada yang maksa dia. Al-halatul khamisah an yaqula dzalika mukrahan wala mukhtaran wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kondisi yang kelima, kawan, dia lakukan itu dalam keadaan mukrah, dipaksa, tidak ada pilihan, dalam keadaan hatinya masih kokoh dengan keimanannya. Fahadha murakhasun lahu fi dzalika daf'an lil ikrah. Maka ini dia diberi rukhsah untuk mengucapkan itu sebagai bentuk apa? Upaya untuk menolak paksaan yang
menimpanya, membebaskan diri dari pemaksaan tersebut. Wa ammal ahwalul arba'atul madiyatu fa inna sahibaha yakfuru kama sarahat bihil ayat. Adapun kondisi-kondisi yang 4 sebelumnya, maka pelakunya itu kufur sebagaimana tegas dengannya ayat-ayat itu. Fa fi hadza raddun ala man yaqul innal insana la yuhkamu alaihi bil kufri walau qala kalimatal kufri aw fa'ala af'alal kufri hatta yu'lama ma fi qalbihi wa hadha qaulun batilun mukhalifun lin nusus wa huwa qaulul murji'atid dhullal. Nah, maka pada hal ini terdapat bantahan atas orang-orang yang mengatakan seseorang itu tidak dihukumi kekufuran walaupun mengucapkan kalimat kufur atau melakukan perbuatan kekufuran sampai diketahui apa yang di hatinya. Ini tidak benar. Tidak dipersyaratkan kita harus mengetahui apa yang di hatinya, karena terkadang pada sebagian hal sekedar ucapan kekufuran dan perbuatan kekufuran, selama dia tidak dipaksa maka pelakunya dihukumi kafir. Wahada. Nah, adapun yang mempersyaratkan harus tahu apa yang di hatinya, ini adalah perkataan batil menyelisihi nas. Dan ini adalah pendapat orang-orang murji'ah yang sesat. Wa qala aidan wa hadha yadullu ala budlani qauli man yaqul inna man qala kalimatal kufri aw amila al kufra la yakfuru hatta ya'taqida biqalbihi ma yaqulu wa yaf'al. Baik. Beliau juga mengatakan ini menunjukkan batilnya pendapat yang mengatakan sesungguhnya orang yang mengucapkan kalimat kekufuran atau melakukan kekufuran, ya, melakukan suatu amalan kekufuran, dia tidak kufur sampai meyakini dengan hatinya apa yang dia ucapkan dan dia lakukan. Baik, ini batil. Wa man yaqulu innal jahila yu'daru mutlaqan walau kana bi imkanihi an yas'ala wa yata'allam. Dan juga pada hal ini merupakan bantahan orang yang mengatakan sesungguhnya orang yang jahil itu diberi uzur secara mutlak walaupun sebenarnya dia mungkin untuk bertanya dan belajar. Dan uzur dengan jahil ikhwan, uzur yang mu'tabar. Cuman ya tadi ahli sunnati wal jamaah tidak menetapkan semua bentuk kejahilan. Tapi kalau ditanya apakah kejahilan itu menjadi uzur dalam masalah takfir, kita katakan iya. Tapi ada beberapa poin-poin perincian, maka ada kondisi jahil yang tidak diberi uzur. Nah, telah kita lewati jahil yang tidak diberi uzur, contohnya apa? Jahil yang mu'rid, ya kan? Seorang yang jahil karena dia berpaling, tidak mau bertanya, tidak mau belajar, padahal dia dekat, dia mungkin ada kemungkinan untuk mempelajarinya. Taib. Wahia maqalatun zaharat mimman yantasibuna ilal ilmi wal hadith fi hadha zaman. Dan ini pendapat yang muncul dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada ilmu dan hadis pada masa kini. Baik. Berarti kesimpulannya kawan, terkait bagian akhir dari kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini di akhir Nawaqidul Islam, beliau tegaskan bahwasanya seorang yang mengucapkan kalimat kekufuran atau perbuatan kekufuran ini kalau serius jelas, dia dihukumi kafir. Kemudian kalau dia bercanda kemudian sekedar bergurau, ini juga dihukumi kafir. Seorang sekedar khawatir kalau tidak melakukan itu nanti gajinya dipotong, ini juga masuk, terjatuh dalam kekufuran. Dikecualikan apa? Al-mukrah. Al-mukrah, seorang yang betul-betul dipaksa.
Ini menunjukkan bahwasanya al-khaif, orang yang takut tadi, ketakutannya itu tidak sampai tingkatan ikrah. Nah, lalu kondisi mukrah itu yang bagian mana? Ini yang penting untuk dipahami sekarang, ditambahkan. Baik. Arkanul mukrah arba'ah. Rukun-rukun mukrah, atau arkanul ikrah itu ada 4, sehingga seorang masuk dalam kategori mukrah kalau ada 4 perkara ini. Sebagian mengungkapkan dengan syurutul ikrah, syarat-syarat ikrah yang diterima. Di dalam syariat itu ada 4. Yang pertama, an yakunal mukrihu qadiran ala tahqiqi ma tahaddada bih. Yang pertama, yang memaksa itu memang mampu untuk apa? Untuk mewujudkan paksaannya, mewujudkan ancamannya. Ya, syarat yang pertama, pihak yang memaksa itu memang betul-betul mampu untuk mewujudkan ancamannya. Misalnya seorang mengancam, sujud kamu pada patung ini, kalau enggak kamu bunuh. Nah, yang dipaksa ini orangnya kekar. Yang maksa kayak si Yahya ini, dia tidak punya senjata misalnya. Seandainya yang kekar tadi ninju, sudah Yahya sudah terlempar 2 meter. Nah, kemudian dia maksa, ngacungi pakai sapu lidi. Kamu sujud sama ini, Pak. Kira-kira mampu enggak? Ini bukan ikrah namanya. Baik. Kemudian si gendut tadi yang besar sujud. Nah, ini tidak masuk dalam kategori ikrah. Kenapa? Karena yang mengancam tidak akan mampu untuk mewujudkannya. Dipukuli pakai sapu 100 kali juga insya Allah masih sehat. Jadi syarat pertama apa? Yang memaksa mampu untuk mewujudkan ancamannya. Contohnya gimana contohnya? Alhamdulillah. Dia sudah bawa pistol misalnya, letakkan kepala orang ini, kemudian sujud kamu ke patung ini. Kalau tidak tembak. Nah, ini ikrah. Ini dia melakukan sujud tapi hatinya tetap apa? Meyakini batilnya perbuatan itu. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, an yakunal mukrahu ajizan an yudafi'a an nafsi. La bi muqawamatin syakhsiyatin wala istighathatin bi ghairi wala firaran minal mukrih. Yang kedua syaratnya, yang dipaksa itu memang betul-betul tidak mampu untuk membela diri, baik dengan membela diri sendiri atau dengan minta bantuan orang lain atau dengan melarikan diri, itu sudah tidak mampu dia. Nah, jadi yang dipaksa tadi sudah tidak mampu. Contoh tadi, pistol sudah diletakkan di kepalanya, tinggal jentikkan jari, pecah kepala. Kemudian dia sujud atau dia mengucapkan, misalnya dia mencuri mengucapkan hadiluza atau apa, pengakuan kesyirikan misalnya. Baik, dia tidak mampu. Tapi kalau misalnya dia dipaksa, sudah ditinggal makan sama yang maksa tadi, kemudian dia punya kesempatan untuk lari, kemudian dia bisa melarikan diri, nah itu harus lari. Dia harus lari. Kalau ada kemungkinan untuk bisa membela diri, bela diri. Misalnya kayak tadi, walaupun pakai pistol, tapi yang megang anak kecil, anak kerempeng misalnya, satunya dia sudah gede, apalagi udah belajar silat misalnya, dia rebut pistolnya bisa. Nah, ini harus membela diri. Nggak harus membela diri.
Syarat yang kedua apa tadi berarti kesimpulannya Muhammad Bengkulu? Syarat yang kedua. Nah, yang dipaksa itu memang betul-betul tidak mampu untuk membela dirinya. Baik. Kapan saja dia punya kemampuan untuk membela diri, tapi kemudian dia tidak lakukan, maka dia tidak masuk kategori mukrah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, an yakuna al-amru al-mutahaddadu bihi minal umuril muharramah 'alal mukrah. Ya, perkara yang diancamkan itu termasuk perkara yang Yang diharamkan atas orang yang dipaksa itu. Atau jadi perkara yang diancamkan itu an yakunal amrul mutahaddadu bihi minal umuril muharramah 'alal mukrah. Perkara yang diancamkan kepada orang tersebut termasuk hal-hal yang diharamkan atas yang dipaksa. Contohnya misalnya ucapkan kalimat kufur ini, ya. Kalau tidak ibumu saya beri uang. Milih mana berarti? Sudahlah, nggak usah aku mengucapkan, karena ibuku dapat uang halal-halal saja, boleh-boleh saja. Paham? Jadi perkara yang diancamkan ini perkara yang diharamkan atas yang dipaksa. Berarti antara pilihan mengucapkan kalimat kekufuran atau perkara yang diancamkan tersebut. Nah, kalau perkara yang diancamkan sesuatu yang boleh-boleh saja, pilih perkara yang diancamkan. Paham? Untuk syarat yang ketiga. Yang keempat, an yakunal mutahaddadu bihi ajilan wa yaghlibu ala dhannil mukrahi bi annal mukriha sayuqi'u ma haddada bihi fil hal illam yaf'al ma amarahu bih. Yang keempat yaitu perkara yang diancamkan itu akan segera ditunaikan seandainya yang dipaksa itu tidak mau melakukannya. Ya, karena yang dipaksa itu punya sangkaan kuat bahwasanya memaksa akan betul-betul melakukan ancamannya seketika itu juga jika dia tidak mau menuruti paksaan, tidak mau sujud ke berhalanya, langsung akan dibunuh saat itu. Tapi kalau nanti masih lama, ya tunggu, nggak boleh saat itu kemudian nurut. Mungkin di hari kedua, hari ketiga dia akan akan bisa selamat. Paham sampai sini? Jadi syarat yang keempat, ancaman yang diberikan itu ada sangkaan kuat akan langsung diterapkan jika dia tidak menuruti keinginan si pemaksa. Tapi kalau masih ada jangka waktu, dia harus mengulur-ulur. Dia harus mengulur-ulur. Ini 4 syarat dalam ikrah.
Dari sana ada yang menambahkan beberapa syarat lain. Yaitu dia harus tetap menjaga hatinya untuk tidak ridha dengan paksaan tersebut. Ini diantara yang ditambahkan. Berarti ya kawan, seorang yang dipaksa itu kemudian menuruti paksaan atau mensikapi paksaan itu ada banyak kondisi ya kan. Yang pertama memang dia sabar pokoknya tidak mau sama sekali walaupun dia mati, seperti keadaan dulu para sahabat. Mereka dipaksa seperti Bilal dan yang lain dipaksa untuk mengucapkan kekufuran, misalnya untuk meninggalkan Muhammad. Tapi tetap mereka tidak mau. Ini kondisi paling utamanya, sabar dengan siksaan, sabar dengan pemaksaan tersebut walaupun dia ditembak misalnya. Maka dia di sini mati di atas keimanannya, memperjuangkan agamanya. Kemudian yang kedua, tingkatan di bawahnya, yaitu mengucapkan dengan lisannya tapi hatinya tetap meyakini keimanan. Maka ini boleh sebagai bentuk rukhsah selama apa? Paksaan tadi telah terpenuhi syarat-syarat yang di depan. Kemudian kondisi ketiga, dia menerima paksaan dan hatinya juga ikut. Hatinya tidak kokoh di atas iman, tapi apa? Terseret, mengikuti juga hatinya dengan apa yang dipaksakan itu, maka ini tidak diberi uzur. Nah, ini kondisi seorang yang dipaksa. Kemudian tadi terkadang hatinya luntur ketika di pertengahan ikrah. Baik, kita fokus ke ikrah dalam kalimat kufur saja. Baik, kondisi yang ketiga tadi, dia dipaksa dan menyambut paksaan tersebut diiringi juga apa? Hatinya. Maka dia tidak diberi udzur pada kondisi ketiga ini. Adapun kalau paksaan tidak sampai tingkatan ikrah, ya, kemudian dia mengikuti walaupun hatinya tetap di atas keimanan, kalau tidak sampai tingkatan ikrah, maka dia juga terjatuh dalam kekufuran. Makanya ikrah ini bukan hanya sekedar maksa dengan ucapan tok, tapi memang ada ancaman. Ada ancaman yang jelas dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Baik. Barakallahu fiikum, nasallallahu taufiq wassadat walhamdulillahi rabbil alamin. Berarti dengan ini kita selesai dari pembahasan nawaqidul Islam di murajaah untuk besok hari Ahad ya. Pas hari Ahad untuk imtihan bab nawaqidul Islam. Nakfi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.